Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah masih mengkaruniakan kebaikan kepada kita semuanya. Di sela-sela kesibukan kita, juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Ini adalah salah satu di antara momen-momen terbaik kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk berkumpul bersama satu warga komplek yang dicintai. Karena momen ini adalah momen yang hanya datang setahun sekali. Karena kita tahu kalau tidak ada momentum, mungkin kita hanya bertegur sapa di jalan saja. Betul ya? Atau kalaupun tidak ada acara apapun, ya tentu kita hanya bertemu ketika malam saja atau ketika weekend saja. Tetapi alhamdulillah Allah hadirkan 1 bulan full untuk kemudian kita bisa berkumpul di antara warga semuanya di sini. Ini adalah salah satu momentum terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang kemudian harus kita senantiasa syukuri. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga kita bersyukur kepada Allah karena nikmat iman itu masih ada di dalam hati kita. Karena iman inilah yang kemudian mendorong diri kita untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini. Dan dengan iman ini pula lah kemudian kita mau dan juga mendorong diri kita untuk datang ke tempat ini untuk melaksanakan qiyamul Ramadan. Kalau melihat kondisi mapanya, enaknya mah apa Pak? Ngagoler cenah. Hujan dia mah Masya Allah begitunya, enak nama ngagoler. Tapi kenapa Bapak memilih ke sini? Ini yang merupakan dorongan iman yang begitu sangat besar di dalam diri, sehingga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Dan tentu ini adalah sesuatu yang harus senantiasa kita syukuri, karena syukur itu merupakan hal terbaik, hal yang bisa kita lakukan atas kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, insyaallah. Salawat serta salam akan selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga kepada kita juga yang senantiasa terus mengikuti setiap ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat ini memberikan satu isyarat kepada kita untuk senantiasa di dalam kehidupan ini melakukan aktivitas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah tidak menyebut di dalam ayat ini ya ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Allah tidak menyebut seperti itu, tetapi Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu menandakan bahwa orang iman itu, orang yang beriman kepada Allah itu bukanlah mereka yang suci dari dosa, suci dari kesalahan di dalam kehidupannya. Karena Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Secara logika orang beriman itu adalah orang-orang yang taat, begitu ya Pak ya.
orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah suruh kepada kita itu, kepada orang beriman itu untuk tubu ilallahi taubatan nasuha. Senantiasa taubat kepada Allah dengan taubatan yang sebenar-benarnya taubat. Artinya Allah tahu bahwa orang beriman itu adalah mereka yang berpotensi melakukan kesalahan, berpotensi melakukan dosa di dalam kehidupannya. Betul Pak ya? Coba kita fahami seperti ini agar kemudian tidak menganggap, karena ada sebagian orang, mohon maaf, saya itu kotor, Ustaz. Saya itu banyak dosa, saya berlumpur dengan kesalahan demi kesalahan. Diajak untuk bertobat, dia tidak mau. Kenapa? Karena saking banyaknya dosa yang dimiliki dirinya, sehingga dia enggan, bahkan untuk ke masjid saja tidak mau. Ustaz, kan masjid itu adalah tempat suci, sedangkan saya adalah orang yang sangat kotor. Apakah layak saya untuk masuk ke masjid? Maka kalau kita lihat di ayat ini, maka kita sebutkan layak sekali kamu untuk masuk ke masjid. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang kita juga melihat misalnya, mohon maaf, ada anak pang ke masjid. Kan asa gimana ya Pak ya? Padahal bolehkah anak pang ke masjid Pak? Oh boleh sekali, sangat boleh, betul ya, sangat boleh. Kenapa? Karena ternyata orang beriman juga berpotensi melakukan kesalahan. Kalau misalnya anak pang itu banyak kesalahannya, gitu kan, maka mereka pun berhak untuk masuk ke masjid, masya Allah. Dari sinilah Allah Subhanahu Wa Taala ingin sampaikan kepada kita, la tayasu min rahmatin. Jangan sampai engkau berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, karena pengampunan Allah itu begitu sangat luas sekali, masya Allah. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, boleh dicek ciri orang bertakwa. Nah, saya tanya ke Ibu Bapak deh ya, agar kita diskusi aja Pak ya, insya Allah. Karena ini bukan Jumatan nih Pak ya. Kalau Jumatan kita hanya satu arah saja. Kira-kira Pak, ciri orang bertakwa itu apa saja Pak? Melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Kalau di dalam Al-Quran secara detailnya bagaimana Pak? Shadaqallahul azim. Ada di dalam surah Al-Baqarah contohnya Pak ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ada di ayat yang lain surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 133, 134, 135. Di sana disebutkan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ada kalimat muttaqin di akhirnya. Uiddat lil muttaqin. Kemudian kalimat berikutnya adalah ciri-ciri orang muttaqin. Satu, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaid wal 'afina 'anil nas. Gitu ya. Itu tiga. Yang keempatnya ada di ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Masya Allah Pak. Allah menggambarkan ternyata ciri orang bertakwa itu adalah mereka apabila, yaitu orang-orang apabila dia melakukan fahisyah. Apa itu fahisyah Pak? Kita sering dengar innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Fahsya itu artinya sesuatu yang keji, biasanya berhubungan dengan kemaluan. Dosa yang berhubungan dengan kemaluan itu fahsya, begitu ya. Sehingga orang takwa itu digambarkan oleh Allah apabila mereka melakukan fahisyah aw dzalamu anfusahum, atau mereka mendzalimi diri mereka sendiri. Nah, bedanya ini Pak. Dzakarullah, kemudian mereka mengingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa ambil kesimpulan sedikit di ayat ini bahwa ternyata orang takwa itu potensi melakukan kesalahan dan dosa itu juga ada. Bedanya mereka cepat-cepat untuk bertaubat. Masya Allah. Jadi ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk diri saya dan juga untuk semuanya, untuk mari kita bersama-sama untuk
menjadikan momentum Ramadan ini sebagai momentum yang begitu sangat luar biasa. Allah tebar ke maghfirahannya kepada kita. Maghfirah Allah itu ditebar di bulan ini, Bapak Ibu. Ya, hadis Rasulullah begitu sangat central sekali. Apa itu? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Masya Allah. Jadi bulan ini adalah bulan terbaik untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, insya Allah. Jadi ini adalah momentum, sekali lagi momentum untuk kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat yang tadi saya sampaikan ini bukan juga untuk melegitimasi kita melakukan dosa demi dosa, tidak. Oh, Ustaz, kan yang namanya orang beriman juga suka berdosa, kan gitu. Tidak untuk dijadikan sebagai dalil kita melakukan dosa, tapi ini sebagai pengingat kepada kita untuk kemudian tidak melakukan dosa. Kenapa tidak boleh melakukan dosa? Karena ternyata dosa itu mempengaruhinya itu bukan kepada mereka yang melakukannya, Pak Ibu. Dosa itu dia berpengaruh bukan kepada dirinya yang melakukannya, tetapi juga kepada orang-orang yang sekitarnya, bahkan benda yang sekitarnya. Fudail bin Iyad pernah mengungkapkan begini, saya mengetahui bahwa saya melakukan dosa ketika ada persoalan dengan dabah, maksudnya dabah itu artinya kendaraan yang saya gunakan, wajariyah, dan istri yang ada di rumah. Jadi Pak, Ibu, Bapak-bapak misalnya pagi-pagi istri itu baik-baik saja, Pak. Pas pulang kerja kok istri jadi rewel begitu. Nah, kalau kita lihat dari bagaimana Fudail bin Iyad menyampaikan, kemungkinan besar rewelnya istri itu karena ada dosa kita yang dilakukan di luar itu selama pekerjaan itu. Masya Allah. Ini Fudail bin Iyad seorang ulama yang begitu sangat zuhud sekali. Beliau bisa merasakan dosa itu, atau merasakan dosa itu ya terasa dengan adanya perubahan dari orang-orang sekitarnya. Bahkan terakhir Pak, ini ada satu cerita, ada satu kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa didatangi oleh Bani Israel. Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, sudah bertahun-tahun ini kita tidak diberikan hujan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka itu kebanyakan adalah para petani, Pak, sehingga sangat butuh sekali dengan air." Begitu. Kemudian ketika Bani Israel datang kepada Nabi Musa untuk meminta hujan, meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Maka Nabi Musa alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, turunkanlah hujan." Maka Allah berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, sesungguhnya saya tidak menurunkan hujan karena ada salah satu di antara Bani Israel yang melakukan dosa bertahun-tahun. Dia melakukan dosa bertahun-tahun dan hanya dia sendiri." Maka kata Nabi Musa, "Ya Allah, lantas bagaimana caranya agar engkau bisa menurunkan air hujan ini?" Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, kumpulkan mereka Bani Israel itu, kemudian suruh orang yang melakukan dosa itu keluar dari tempat kalian." Nabi Musa tidak dikasih tahu siapa orangnya. Kemudian setelah itu Nabi Musa mengumpulkan semua Bani Israel dan beliau mengatakan kepada mereka, "Ya Bani Israel, sesungguhnya Allah tidak menurunkan hujan ini kepada kalian karena ada salah satu di antara kalian yang melakukan dosa. Maka silahkan siapa yang melakukan dosa itu berdiri dan keluar dari tempat ini." Itu kata Nabi Musa. Maka tentu kita kalau misalnya kita termasuk orang yang dimaksud itu, kita akan malu. Bertahun-tahun kita menutupi aib itu, kemudian sekarang harus dibuka, pasti malu. Maka orang ini di dalam hatinya berkata, "Ya Allah, mulai saat ini saya bertobat kepadamu. Ya Allah, mulai saat ini saya tidak akan melakukan dosa-dosa yang saya lakukan selama ini." Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seketika itu juga Allah turunkan air hujannya, seraya semua Bani Israel plus Nabi Musa di dalamnya kaget. Kenapa? Karena tidak ada satupun orang yang keluar dari tempat itu. Maka beliau berkata kepada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau turunkan air hujan ini sedangkan belum ada satupun manusia yang keluar dari tempat ini?" Apa kata Allah kepada Nabi Musa? "Ya Musa, sesungguhnya hambaku yang melakukan dosa itu
sekarang sudah bertobat dan saya terima tobatnya. Dan saya berikan apa yang kalian butuhkan itu. Masya Allah. Maka Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, bolehkah saya tahu siapa gerangan orang itu? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, bertahun-tahun saya menutupi aib orang ini. Maka lantas dengan alasan apa saya harus bukakan aib dia kepada dirimu? Nabi Musa adalah orang yang pastinya beliau adalah seorang amanah, tapi beliau pun tidak dikasih tahu siapa orang itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita terakhir ini. Yang pertama adalah ternyata dosa itu bisa berpengaruh kepada lingkungan kita berada. Sekali lagi, dosa itu bisa berpengaruh kepada lingkungan kita berada. Bisa berpengaruh kepada komplek kita berada, bisa berpengaruh kepada kecamatan kita berada, bisa berpengaruh kepada kota kita berada, bahkan bisa berpengaruh kepada negara kita berada, bahkan bisa berpengaruh kepada bumi kita berada. Masya Allah. Karena Allah sebutkan, siapa yang beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi itu. Dan dosa itu jauh dari, kebiasaan dosa itu dilakukan, maka jauh dari sifat orang takwa dan orang-orang yang beriman itu. Maka cepat-cepat bertobat. Karena contoh dari tadi itu adalah orang yang kemudian melakukan dosa tidak tobat-tobat begitu. Sedangkan kita mungkin potensinya ada melakukan dosa, maka mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebesar apapun dosa yang kita miliki, maka Allah pengampuniannya lebih besar daripada dosa yang kita miliki itu. Maka bertobatlah kepada Allah. Bahkan di bulan Ramadan ini kita dibiasakan untuk bangun sahur, untuk bangun pada waktu sebelum subuh tiba. Dan disitulah ada amalan ahli surga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur itu, hum mereka itu banyaknya yastaghfirun, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Pak Ibu. Ya. Sahur itu hari ini kita disuguhi dengan sesuatu yang banyaknya melenakan. Nonton TV itu Masya Allah. Bukannya banyak istighfar, tapi kita jadi banyak berdosa di situ. Ketawa demi ketawa yang begitu tidak terjaga antara laki-laki dan perempuan kita lihat di dalam televisi itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri orang-orang yang masuk surga itu, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di sebagian waktu sahur itu hum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Maka momentum ini Pak, ini Ramadan, lebih baik tutup saja TV kita. Tutup saja TV kita di sahur itu. Dibuka pun sama, tutup saja. Kita istighfar saja banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin kita dengan dosa yang begitu banyak ini, ya, padahal ada momentum untuk Allah berikan kesempatan mengampuni kita di waktu yang Allah rekomendasikan, yaitu waktu sahur. Yuk, mari kita bersama-sama di waktu sahur itu banyak beristighfar kepada Allah. Wabil ashar, pakai bil-nya itu liba'ab gitu ya, untuk sebagian waktu sahur. Jadi sebagiannya untuk makan, silahkan makan dulu, kan tidak mungkin kita makan sampai istighfar. Ya makan, silahkan makan dulu, minum dulu, setelah itu baru kita istighfar kepada Allah. Siapkan diri kita, hati kita untuk melakukan ibadah di setiap paginya itu insya Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari cerita tadi kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika Allah sudah menutup aib-aib kita, maka dengan alasan apa kita buka aib kita kepada orang lain? Maka tutuplah aib kita. Allah Maha tahu kita punya aib. Masing-masing kita tahu kita masing-masing punya aib. Maka tutup Pak, tutup itu. Jangan bangga dengan dosa yang pernah dilakukan di masa yang lalu, karena boleh jadi itu merupakan inspirasi yang bisa dilakukan oleh anak dan cucunya. Begitu. Makanya kepada anak dan kepada cucu lebih baik tidak perlu menceritakan hal-hal yang negatif pada zaman dahulu ketika kita masih muda misalnya. Karena khawatir itu menjadi legitimasi bagi mereka. Bapak aja dulunya begitu, saya kok nggak boleh? Begitu ya, lebih baik ditutup saja. Karena Allah pun sudah menutup aib kita dahulu, sudah kita tutup juga aib-aib kita insya Allah. Baik, itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga bulan Ramadan ini bulan yang terbaik untuk senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.